warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kesatuan dan persatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Nama saya Titing Kartini. Nama saya Sufiana. Nama saya Mela. Nama saya Dinar Putra Pratama. Nama saya Nala Herlinda. Nama saya Muhammad Irfan Gunawan. Saksikan video kami. Era Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959. Pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara sampai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian demokrasi liberal yakni di mana kekuasaan pemerintahannya terbatas sehingga pemerintahan tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak dan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa itu. Sekian. Kabinet Natsir, para formatur berusaha untuk melakukan koalisasi dengan partai besar. Dalam hal ini Majelusin dan PNI, mereka sadar betul bahwa sistem kabinet parlementer sangat bergantung pada basis dukungan di parlemen. Penyebab kabinet menjatuhkan bangunan pada masa demokrasi liberal adalah akibat kebijaksanaan kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan di daerah. Kehidupan sosial pada masa demokrasi liberal era 1955 sampai 1959 adalah di mana Presiden Soekarno memerintahkan menggunakan Undang-Undang Dasar. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950. Sistem demokrasi ternyata membawa akibat yang berkurang bagi politik. Di sini saya akan menyebutkan kabinet yang menjabat pada demokrasi liberal. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950 yang dilantik pada 7 September 1950 yang mempunyai program kerja mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. 3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Akan tetapi, kabinet ini jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Nah, jadi kesimpulannya yang sudah dijelaskan oleh teman saya mungkin sekitar tentang pada masa demokrasi liberal ini bisa disimpulkan yaitu pada masa demokrasi liberal Indonesia mungkin masa yang suram juga bagi rakyat Indonesia karena di masa ini yang berkuasa hanyalah kabinet-kabinet di dalam pemerintahannya. Kabinet-kabinet yang berkuasa itu tidak lama, bahkan sering pergantian kabinet dikarenakan banyaknya partai. Pergantian kabinet ini terjadi hampir tiap tahun karena di dalam pemerintahan tidak ada kabinet yang bertahan lama. Maka, ciri khas pada masa demokrasi liberal ini adalah seringnya terjadi pergantian kabinet yang disebabkan banyaknya partai. Demokrasi liberal ini berlangsung lebih kurang 9 tahun, yaitu tahun 1950 sampai 1959 yang merupakan setelah revolusi fisik terjadi di bangsa Indonesia. Adapun kabinet yang berlomba untuk mendapatkan kursi dalam pemerintahannya yaitu kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Mary Wilowo, dan kabinet Ali Sastroamidjojo. Meski semua dari kabinet ini pernah menang dan menduduki kursinya, namun semua itu tidak bertahan lama, jatuh lagi dan digantikan oleh kabinet selanjutnya. Karena para penguasa hanya mementingkan pribadi dan partainya masing-masing. Keadaan yang demikian membuat masyarakat frustasi karena apa yang diharapkan dari pemilu ini tidak juga didapat oleh masyarakat. Mungkin sekian dari kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.